Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 1 Tesalonika pasal kedua. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Kita memasuki pasal yang kedua. Di sini Rasul Paulus di Korintus dan sampai dari Tesalonika sampai ke Peria dan sampai di Korintus. Di gereja Tesalonika ada gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus, khotbah selama 3 hari dan pergi, dan di situ membawa satu goncangan yang sangat besar dan membawa hasil yang besar. Dan Rasul Paulus pergi meninggalkan gereja Tesalonika dan meninggalkan satu gereja yang baru percaya Tuhan Yesus. Dan bagaimana begini, dan Paulus menulis surat yang pertama dan sekarang menulis surat yang kedua. Saya memberi tema di dalam peperangan, bagaimana menggembarakan. Ini ada berita yang diberikan kepada gereja Tesalonika yang sangat penting. Di dalam peperangan kita mesti dengan sepenuh hati melayani. Jadi sampai kita membawa di hadapan Tuhan hasil dari pelayanan kita, buah hasil pelayanan kita. Walaupun di dalam banyak peperangan dan banyak yang mesti kita kerjakan dan banyak yang menghalangi kita. Dan kita mesti dengan fleksibel untuk menghadapi setiap permasalahan. Dan jangan lupa kita mesti dengan sepenuh hati melayani. Saya membagi 2 tema. Akan dibagi tema yang kecil juga. Ayat 1 sampai 5 saya membagi tema pertama. Tuhan berkenan kita dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Kita melihat menghadapi 2 permasalahan. Pertama, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudaraku, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan hina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi dikembalikan ke awal permulaan. Bagaimana di sini kita melihat gitu, mekaronia pandangan sini, saya mesti berjalan ke barat timur. Tapi pengharita saya melihat orang Makedonia ini yang melayani saya. Saya sampai di Filipi. Saya sampai di tengah-tengah kalian. Dan di jalan ini saya melihat Tuhan membimbing. Jadi sekarang ini di dalam peperangan sangat besar. Dan kalian tahu saya ditangkap. Dan sesudah saya ditangkap, saya dipukul, dianiaya, saya dipenjarakan. Dan saya sama Hira di dalam penjara dan kami bernyanyi. Dan di saat saya bernyanyi, pintu-pintu penjara terbuka. Sama banyak peperangan yang sangat besar, tetapi ada mujizat yang besar. Dan akhirnya saya dihina. Saya ada penduduk Roma. Saya sebenarnya tidak sampai di sini, sampai begini dihina dan dicerca. Saya ada penduduk Roma.
Dan saya di sini mengalami banyak mujizat dan sekarang sampai di tengah-tengah kalian, dan saya ingin ditangkap dan saya akan membuat kota Tesalonika goncang. Dan di sini saya dikatakan saya memberitakan ada satu raja yang lain. Jadi kerajaan saat itu sangat genting. Kayak saya difitnah dengan begini, maka saya pergi meninggalkan tempat itu. Kita tengah-tengah dalam peperangan ini. Jadi semua ini sangat jelas. Walaupun dalam begini saya memberanikan diri untuk memberitakan Injil. Karena ada peperangan yang besar dan juga ada kemenangan yang besar. Kalian ingat, biarpun peperangan yang sangat besar, tapi saya tetap tentram dan damai. Jadi kalian kalian bukan hanya melihat peperangan yang besar, tetapi kalian melihat damai yang besar. Jadi banyak kita lihat ketakutan bagaimana peperangan yang sangat besar, tetapi tidak melihat hasilnya. Saya sendiri juga ada permasalahan seperti ini. Saya di sini di saat ketakutan di dalam diri saya. Waktu satu keluarga ini, waktu nonton TV itu, di dalam kamar saya ya ada ular di tempat tidur saya ya. Karena tempat saya ini di belakang itu ada satu jalanan terjar gitu ya. Jadi ular itu masuk di rumah saya. Dan saya memanggil tetangga membunuh ular itu. Yang saya ingat itu bukannya mematikan ular itu, tapi yang saya ingat dalam otak saya adalah ada ular, bukannya dalam peperangan. Jangan kita tertuju pada peperangan. Saya ingat emang di dalam belenggu, tapi pas Rasul Paulus bernyanyi dan semua pintu penjara terbuka. Ya memang kita dijaga dengan ketat, tapi kita bukannya kita ada damai. Yang kita ingat adalah yang ini, yang positif bukan negatif. Jadi kita bukan di dalam belenggu pengabaran Injil, kita mengabarkan Injil. Kita bukannya satu peperangan yang dari luar. Tapi dalam pemikiran kita, dalam hati kita, banyak peperangan di dalam hati kita. Kerohanian kita. Dan sama ada pujian, saya tidak ada. Ini sebenarnya sangat membelenggu. Ada teman kerjamu mencari kamu banyak perkara. Tak sama dengan di saat Rasul Paulus memberitakan Injil, sama dia juga diharang-harangi atau banyak pengharangnya. Dan orang melihat dan orang itu merasa dia dihina. Ini adalah di dalam gunung ketidakpercayaan diri dan tidak percaya diri. Sebenarnya Rasul Paulus adalah pemimpin umat, dan sebelum dihakimi dia langsung dipukul dan dipenjara. Saya di dalam tempat kita bekerja, di dalam keluarga kita, bukannya kita ada bentrokan dalam tubuh kedagingan, tetapi di dalam diri kita. Jadi dari kerohanian kita yang di dalam hati kita ya. Jadi kita mesti keluar dari peperangan rohanian kita. Dan kita melihat ini saham indeks banyak turun dan jangan ya. Dan saya berpikir bagaimana saya tidak dengan sia-sia
kerja. Jadi di sini di bagian kita berperang dalam rohani ini. Dan walaupun kita di dalam peperangan rohani, kita tetap dalam mengabarkan Injil. Ini yang Rasul Paulus kerjakan. Ya, pemasan kedua. Jadi Paulus dibelenggu. Jadi orang ini dikatakan ya dia adalah satu pengabar Injil sesat. Jadi memakai kalian. Jadi maka Paulus berjalan keluar dan menjelaskan, saya bukanlah pengabar Injil sesat. Tujuan saya adalah kudus, bukannya tidak kudus. Cara saya sangat murni dan jelas, yaitu bukannya cara sesat. Jadi kamu mesti terhadap saya percaya. Dia bukan satu kata-kata yang manis untuk menghimbau. Saya bukannya tidak akan bermulut manis dan juga tidak pernah menyembunyikan, dan saya tidak pernah serakah menerima yang baik dari kamu. Jadi Rasul Paulus mengabarkan Injil menghadapi banyak peperangan dari daging dan kerohanian. Dia juga mengalami banyak penderitaan dan juga telinganya akan dibengkokkan, akan dihina. Dan dia berpikir dengan jelas, Tuhan memilih saya dan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berkata apa yang pantas saya katakan, dan saya melakukan apa yang mesti saya lakukan. Biarpun bagaimana kamu bekerja dengan keberanian untuk mengabarkan Injil. Ini yang di bagian pertama yang dikatakan. Dan kita memasuki bagian kedua. Ayat 6 sampai ayat 12. Sebagai orang tua merayani, menggembarakan anak, ya saya sebagai ayah dan ibu merayanimu. Dan seperti ibu melayani, mensayang kepada anak-anak itu, mengasuh anaknya itu bayi ya. Jadi bayi lapar memberikan susu dan pampasnya basah diganti. Dan jika anak ingin nangis tapi tidak ingin tidur tapi tidak bisa tidur, nangis dan ibunya menggendong, ini ada ibu merayani. Jadi merayani ini mesti begini. Dan juga memberitakan firman Tuhan supaya di rohnya ada bisa memakan roh, ada susu roh yang bisa diminum, dan mengharami banyak ketidak baik dengan banyak akar kepahitan. Kita dengan telinga kita menerima semua apa yang dikatakan, akar pahitnya yang dikatakan. Dan juga banyak pemikiran yang tidak baik kita bersihkan. Dan kita menghimbaunya di saat dia di dunia dibelenggu sangat besar, dan kita memeluknya dan kita menghiburnya. Sebenarnya melayani, mengembarakan ada tidak mudah. Ibu ada untuk anaknya satu sepenuh hati, tidaklah ada dia sendiri. Waktu menjadi putri ya, belum nikah, sangat bersih, sangat cantik, di rumah aja sangat bersih dan cantik. Sudah ada anak, semua karakternya sudah hilang, tidak cantik lagi, maksudnya memakai baju yang cantik di saat anak muntah dan anak menarik baju kita sobek. Maka sebagai seorang ibu ya,
adalah perbedaan dengan Nona waktu kita belum nikah ya. Mama adanya karakternya Mama yang karakter yang dewasa. Mama sama Nona ya sangat berbeda. Maksudnya Nona itu yang belum nikah ya. Jadi kita merayani mesti begini. Jangan menemani dengan panjang. Sampai kamu merasa tidak ada akhirnya. Dan terus suatu hari istri saya berkata, dan saya berkata mengganti pampers anak 8.000 ya. Pampers ya, anak sudah besar, sehari 3 kali. Jadi seorang ibu begini, dan terus memberi waktu dan juga pemikiran kita, waktu kita, dan juga dengan setia memberikan. In menjadi seorang ibu kita mesti mencari sesuatu. Di saat anak kita tidur, kita tidur. Di saat anak kita bangun, kita juga bangun. Kamu temanya baik, kamu ya baik. Jikalau anak tidur, kamu melakukan sesuatu, dan di saat kita lelah, capek, kita marah, akan memarahi orang, akan memarahi anak, akan memarahi suami. Jadi seorang ibu ini jadi dengan sepenuh hati semua untuk diberikan pada anak. Jadi Paulus berkata, saya dengan begini, dengan sepenuh hati terhadap kamu. Saya adalah ayah dan juga ibu. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Dan ayah sangat sulit untuk merayani anak. Dan saya banyak yang satu ini ya, bagaimana ayah melayani anak, kayaknya sangat aneh ya. Dan sambil telepon, sambil menjaga anak atau main game, menjadi anak itu sangat menderita. Jadi Bapak tidak ada mampu untuk merawat anak. Bapak menjadi satu teladan bagi anak-anaknya. Dan di sini kata itu menjadi bapak untuk pergi mencari uang, ya, makanan untuk keluarga. Ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara aku akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi dengan sekuat tenaga, dengan rajin untuk mencari uang, dan terus bekerja dan memberitakan Injil kepadamu. Jadi kita sama kita bekerja, dan sesudah pulang kerja kita mengembarakan. Jadi supaya supaya saya jangan membebankan ini sebuah kalian. Dan juga yang 10, kamu ada saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi ini yang mesti ayah kerjakan. Ibu selalu terus berkata dan anak merasa ibu kamu sangat bawel ya. Dan waktu masih kecil anak ingin nikah untuk ibunya ya, tapi sudah anak besar dan merasa ibunya sangat bawel ya. Jadi itu merasa, karena satu rasa kekhawatiran ibu merasa khawatir. Jadi anak remaja ya tidak suka dengan cara ini. Jadi membutuhkan ibu untuk membesarkan anak, dan membutuhkan ayah menjadi teladan buat anak. Jadi apa yang ayah lakukan, dan anak juga akan melakukan apa. Jadi DNA ini sangatlah kuat. Saya melihat anak saya
saya menjadi satu karakter, dan juga satu lagi ingin menjadi guru. Nanti ada ini jadi konsultan. Jadi semua apa yang sudah orang tua kerjakan, cuma maksudnya mengikuti orang tua ya. Jadi merasa itu dia memilih, tapi semua adalah pemilihan dari orang tua. Jadi orang tua mesti ada teladan buat anaknya. Bapak saya tuh senang menulis ya. Ibu saya lebih sesudah jatuh, dia menulis gitu ya. Maksudnya menulis buku diari gitu ya. Ibu saya menulis ada buku diari dan menulis dia saya jatuh berapa kali dan bagaimana pergi ke rumah sakit. Jadi ibu saya jatuh berapa puluh kali ada catatannya. Jadi di sini sudah menulis puluhan tahun gitu ya. Dan dia menulis buku hariannya sampai temannya juga membeli buku hariannya. Dan saya melihat anak saya, dan saya melihat anak saya itu juga menulis buku harian. Kamu sama dengan kakekmu, karena kakeknya tidak pernah berbicara pada anak saya untuk menulis buku harian. Jadi jikalau bapaknya kudus, anaknya kudus. Kalau ayahnya sering mengeluh, maka anaknya suka mengeluh. Memang di dalam kita masih ada peperangan. Jadi kini dalam kebaktian ini bapaknya Ijulu menjadi pencuri, maka Ijulu menjadi pencuri. Yang kita lihat itu hasilnya. Bapaknya Ijulu adalah pendeta ya, maka Ijulu dipersiapkan untuk menjadi pendeta. Di dalam perayaan ini ada peperangan. Di dalam pengabaran Injil dan juga perayaan juga ada peperangan juga. Itu bapaknya Ijulu sangat kasihan ya. Memberi surat ini berita gitu ya, dari gereja diambil dan dibuang ke jalanan, sangat dihina ya bapaknya Ijulu. Dan tidak pernah terpikir setiap hari ya, mobil polisi berhenti di depan rumahnya dan juga berhenti di depan gereja. Jadi sekarang Ijulu sudah menjadi pendeta. Ini dikatakan kesaksian waktu firman yang pendeta yang hari Minggu kemarin barusan ya. Jadi jangan kita melihat hal yang buruk ini. Dan kita berterima kasih Tuhan, anak saya belum sampai ke kantor polisi dan hubungan saya dengan anak saya sangat baik. Tapi ada dalam peperangan. Ada peperangan. Jadi kita mesti ingat, menjadi seorang ayah kita mempunyai teladan buat anak kita. Dan kita menjadi ketua sel juga kita sama. Kita juga perlihatkan kepada dia. Kita melayani, perlihatkan kepada mereka. Kamu mungkin akan masuk rumah sakit. Dan ini bagaimana kamu berjalan keluar. Kamu akan menghadapi kesulitan. Kamu akan memperlihatkan padanya. Dengan ada sepenuh hati akan melihat. Saya lebih suka ya mendengar dari murid saya saya bagaimana. Saya merasa begini. Dan saya memberitakan firman ini dengan begini, tetapi sampai di murid saya berbeda, maksudnya anggota sel saya ya.
dan lebih baik lagi, itu sangat baik. Jadi kita mesti memperlihatkan yang baik untuk dia lihat. Kita dengan beranikan diri kita memberitakan Injil dan kita melayani. Kita ayat 13 sampai 16. Jadi bersedia mengalami penderitaan bersama Tuhan dan juga terus berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak sudah dewasa. Anak-anak sudah bisa memikul tanggung jawab ini. Dan anak bisa makan yang pahit, ya, yang keras, dan dia sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab. Di sini yang bersedia berkorban untuk orang tua dan ibu, dan yang lihat dan melihat begini mereka menderita, tetapi kamu tidak mundur, dan kamu juga bisa begini menderita. Dan kamu bagaimana? Dan terus berterima kasih kepada Tuhan. Dan mereka juga mendapat belenggu atau hinaan, serangan. Jadi di sini bersedia berkorban, menderita untuk Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita tidak ingin anak-anak kita menderita. Jadi anak-anak bersedia memakan yang keras atau pahit. Kita melihat dia sudah dewasa, dan kita juga tidak ingin anak kita terus di dalam kepahitan. Saya melihat anak saya, satu minggu ada PS 10 macam ya. Dia les sama orang sampai matanya merah. Saya berpikir tidak apa-apa, masih muda. Jadi kita semua baik. Jadi dalam pekerjaan kerja 5 tahun 10 tahun begini dengan sampai lelah, itu tidak baik ya. Dan Paulus melihat di saat Rasul Paulus pergi gereja Tesalonika ditindas, mereka dalam kepercayaan masih berapi-api, dan mereka terus mengembarakan di Makedonia dan di Antonia. Mereka juga terus melayani. Kita sebagai orang tua senang melihat anak kita dalam dewasa, dan berharap murid-muridnya. Ayat 17. Tetapi kami saudara-saudara yang seketiga terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar. Ya, ini jauh di mata, kata-kata ini sangat istimewa. Ya, satu kosakata yang dinyatakan mereka sebagai yatim piatu, yaitu untuk sementara kamu sebagai yatim piatu. Jadi tubuh kita ya yang terpisah membuat kamu yatim piatu, tetapi hati kita tetap mendekat. Saya ingin berjumpa dengan kalian, tetapi ada halangan dari setan, dan bersedia untuk meretakkan. Saya percaya pada Tuhan dan berkuasa. Saya berharap di saat Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kamu bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan sukacita dan kemuliaan. Jadi di dalam peperangan kita mau menghadapi banyak permasalahan. Banyak permasalahan terjadi. Dan kita dengan sepenuh hati dalam pelayanan.
Jadi yang terakhir kita serahkan yaitu buah hasil pelayanan kita. Kita bisa berdiri dengan tegap dan murid kita juga berdiri dengan tegap. Ini yang permohonan dari Rasul Paulus. Saya membaca banyak berita. Dan ini juga saya beberapa hari ini saya sering membaca. Dan orang berapa tahun mati, dengan usia berapa tahun mati ya. Dan orang yang kamu kenal, yaitu ya saya mengenal itu yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini di Taiwan ada satu artis Taiwan, yaitu yang diberitakan itu ada abang ke-8 ya. Kalau orang Taiwan akan tahu orang ini mati ya di usia 68 tahun mati. 68 tahun sudah mati. Kita melihat itu sangat sehat ya. 68 tahun sudah mati. Dan saya tidak tahu saya kapan mati. Saya tujuan saya, target umur saya 120 tahun. Dengan begini dia sudah tidak ada mati. Jadi seumur hidup sudah mati, tidak ada lagi. Jika waktu kita untuk membeli berapa gedung ya rumah gitu ya sudah tidak ada. Jadi kita ambil waktu kita dengan melayani murid-murid kita. Ya ini kehendak hatinya Tuhan di dalam peperangan kecil. Dan ada peperangan yang besar, ada perlindungan yang besar. Peperangan yang besar ada juga kemenangan yang besar. Waktu di dalam kekacauan ini dan kita berpegang dalam pelayanan, saya mau membawa ini berjumpa dengan Tuhan jika bisa, dan saya membuat orang bersuka cita. Saya memohon Tuhan membantu kita di dalam peperangan besar, dan kita tetap sepenuh hati melayani, menyambut Tuhan datang kedua kali. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau sukacita kami, Engkau Tuhan yang membimbing kami dan pelayanan dan kekuatan kami. Dan kita memuji Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan berikan kami hati yang sukacita. Tuhan bantu kami, biar bisa dan tidak bisa kami membuka mulut kami memuji-Mu. Tuhan, kami mau pertolong kami, kekuatan kami. Kau pantas kami memuji-Mu. Dan dalam hidup kami kita bersama kita memuji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami hari ini datang di hadapan-Mu. Kita memberikan suatu perbahasan yang besar ini, saudara semua. Kita bersama kita membuka mulut kita memuji Tuhan kita. Dengan firman ini kita melihat banyak ada peperangan, tetapi Tuhan ke tengah-tengah kita bersama memuji Tuhan dan berterima kasih dan memuji Tuhan kita. Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu di dalam peperangan besar ini. Bisa kami menghadapi pemberontakan ini 3 tahun di dalam COVID, dan kami dengan berani untuk memberitakan firman-Mu, dan juga masih banyak lagi kambing di domba yang di dalam kami semua bangkit untuk menjadi pohon kehidupan. Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang baik. Kami memuji-Mu karena dalam padang Engkau menjadi raja kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu karena kami melihat Engkau di tengah-tengah kami. Tuhan, kami di dalam peperangan, walaupun di dalam keadaan begini, kami menghadapi dalam COVID ini, tapi dunia ini kami menghadapi banyak kesulitan. Kami banyak menghadapi waktu ini bukan sangat sulit untuk memberitakan Injil, tapi kami melihat Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami sini, kami melihat dia orang percaya manusia dan terus bertambah. Kami setiap hari di dalam gereja kami ini, kami melihat mujizat yang terjadi di tengah-tengah kami dan juga kehidupan kami ini. Kami melihat Engkau menyertai kami. Kami melihat, kami terima kasih dan memuji Engkau Tuhan. Saudara semua, hari ini di dalam firman ini kita, Tuhan melihat kita di dalam peperangan ini, dan firman Tuhan terus diberitakan pada kita. Di dalam peperangan ini berita Tuhan terus diberitakan pada kita, dan Tuhan di tengah-tengah kita, dan Tuhan waktu Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dan kita bersama kita untuk mendoakan diri kita sendiri dalam kesulitan kita ini. Kita juga memberitakan Injil, dan kita juga bersama ini hati yang teguh, kita berdoa. Kasih ini kita menghimbau kamu di hati kamu, di tempat kamu, yang siapa orang yang belum percaya Engkau mendoakannya. Dan Tuhan menghimbau kita untuk kita percaya dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Apakah itu keluargamu, teman yang belum percaya,
orang tuamu dan saudara-saudaramu yang usia sudah tua, dan saya tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan keselamatan ini. Kan kita mendoakan mereka, kita buka mulut untuk mendoakan mereka, kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu dalam setiap kebaktian kami ini. Engkau memberikan satu kesembuhan dan kasih-Mu. Firman-Mu masuk di dalam hati. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Di dalam haleluya, kebaktian haleluya, ada satu nenek, dia ada penyakit kanker. Dia pergi itu dalam akan kemoterapi, tapi dia ini menerima Yesus, tapi kankernya sudah kecil. Tapi Tuhan, tumornya sudah kecil, tapi Tuhan, Engkau Tuhan yang penyelamat, penyembuh. Kami memuji-Mu, Ayah. Di dalam kehidupan kita sangat membutuhkan orang yang kita kasih untuk memberitakan Injil. Dan juga sama ada yang belum ada ketua sel melayani kamu, ya, kamu menjadi ketua sel, kamu angkat tanganmu. Di hari ini Paulus memberitahukan kepada kita mesti lemah lembut menjadi satu ibu untuk melayani, mengasuh dan merawati anak-anaknya. Dan kita merawat domba-domba kita menjadi satu teladan. Tuhan bagaimana menghimbau kita bagaimana dengan kudus, dan kita mengasihi. Dan seperti ayah bagaimana menjaga, merawat anaknya, dan kita menjadi ketua seder, menjadi ada hati sebagai kasih ibu. Dan kita mendoakan seorang ibu rohani kamu, dan kamu ingin bangkit menjadi ketua leader kamu, supaya Tuhan memberikan satu hati seorang ibu. Bagaimana menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, bagaimana kamu ketua sel kamu melayani kamu, dan kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kami bisa dilayani. Dari waktu ini saya bisa mendengar Tuhan Engkau sendiri berbicara pada kami dan berbicara pada kehidupan saya ini. Kehendaknya Engkau Tuhan, kami berterima kasih karena kami bisa dilayani, dan saya juga menjadi orang yang mengembarakan. Dan pengembaraan ini, kekuasaan ini Engkau berikan dalam kehidupan kami, tengah-tengah kami. Saya saling memberi, dan kami memahami Tuhan kehendak hati-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu hanya dalam perayaan ini. Kami bisa banyak tidak dimengerti karena mendapatkan kata-kata yang tidak enak dari anggota sel. Dari himbauan ini, dan kami mengalami, dan Tuhan kami
melihat bagaimana Yesus Engkau di dalam penderitaan ini, dan kami berhati kehidupan kami. Kami belajar lemah lembut dan membimbing anak-anak kami. Kami melihat anak-anak kami, mereka bertumbuh. Itu sukacita ini tidak bisa kita utarakan. Kami Tuhan, kami melihat di dalam pengembaraan ini, kami melihat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Hai Bapa, kami berterima kasih memuji-Mu. Kami berterima kasih di dalam gereja ini kami digembarakan. Dan kehidupan kami terus ada berubah karena ada ketua sel kami mengembarakan kehidupan kami sebagai ibu dan membimbing kami dan merawat kami, dan seperti ayah tidak menjadi tauladan bagi kehidupan kami. Dan kami berikan terima kasih yang besar. Dan saya membuat setiap orang menjadi ketua sel kami di hadapan-Mu, mengembarakan domba-domba kami dengan kasih-Mu seperti karakternya, contoh dari Rasul Paulus dan karakternya Yesus, bagaimana mengembarakan kelompok domba ini. Kami sangat membutuhkan kasih hati ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini. Tuhan, kehidupan kami saya serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau Raja kami, Tuhan kami. Engkau adalah penggembala kami yang besar. Tuhan, biarlah kehidupan kami ini kami serahkan padamu. Tuhan, dalam kehidupan kami ini Engkau sudah mengorbankan tubuh dirimu pada kami. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah kami ini. Dengan bimbing Rasul Paulus, Engkau menambahkan kepercayaannya, karena kepercayaannya saya tahu Tuhan membimbingnya dan memberikan firman kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus beritakan pada kami, dan kami setiap orang Engkau yang kasihi, dan kami sama mau seperti Rasul Paulus, dan kami menyenangkan hatimu, dan Engkau lebih dulu menjauhi kami, dan kami juga sama seorang ibu dan juga bangkit untuk melayani. Engkau Tuhan ada pengembara yang paling besar. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami dan mempersamakan diri kami di hadapan-Mu. Kami meninggalkan kamu menjadi seorang, berilah hati seorang ibu dan ayah dari kami. Seorang hidup kami satu kehidupan dari seorang ayah dan ibu, dan lebih dulu membimbing kami di dalam peperangan ini, dalam belenggu ini, dan kami mengembarakan, kami banyak mengalami kesulitan dan kesusahan, tapi kami percaya Engkau menyertai kami. Tuhan, kami percaya di dalam pengembaraan kami, anak-anak rohani kami dan anak kandung kami di dalam tangan-Mu, dan Tuhan mereka juga akan memuliakan-Mu. Bapa, kami percaya kami di sini datang di hadapan-Mu, dan sama seperti hati Rasul Paulus, dan di dalam pelayanan kami, dan kami berterima kasih pada Tuhan kami. Terima kasih pada Tuhan karena Engkau dengar semua yang kami dengar, yang kami menerimanya, dan di sana kami mendengarkan ini firman-Nya Tuhan, bukan firman-Nya kami, tapi membimbing orang dalam hati percaya kepadamu. Kami berdoa di saat kita pelayanan kita, bukan dalam melayani anak kita dan anak rohani kita. Mohon Tuhan membantu kita, memohon Tuhan membantu kita di dalam pelayanan, dan kita dilayani, kita hati di dalam pelayanan kita ini, dan kita bisa dewasa dan bertumbuh,
Dan kita mendoakan murid-murid kita, memohon Tuhan bantu kita. Bukannya bertambah besar, karena kita membimbing mereka di dalam Tuhan. Kita percaya di saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sukacita. Kita mengandalkan kemuliaan Tuhan, dengan kekuatan ini. Mari kita bersama, kita mendoakan generasi kita. Dan kita bersama, kita berdoa, memohon Tuhan membantu kita. Memberi satu hati kepada kita berkata pada Tuhan, Tuhan saya bersedia, Tuhan saya bersedia. Shira baba baba di shira baba baba di shiri di shira baba baba di shira baba. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Bagi kami untuk menjadi pengembara yang baik, kami bersedia merendahkan diri hadapan-Mu. Kami bersedia mendengar dengan kasih-Mu, memeluk setiap domba kami yang Engkau berikan. Tuhan, kami bersedia memberikan waktu kami, pemikiran kami, mendengar setiap domba kami adalah milik-Mu. Kami membimbing mereka kembali kepadamu, bersedia mengikuti. Engkau berkorban, merendahkan diri. Kami mau setiap domba kami mendapatkan kehidupan Yesus. Kami memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan Yesus ada di hadapan-Mu. Tuhan, kami keluar tongkat kegembaraan ini Kau berikan pada kami. Kami tidak dalam peperangan, di dalam peperangan kami bisa tetap berdiri teguh. Tuhan, Engkau menyertai kami. Mohon Roh-Mu menyertai kami. Setiap kami ini bersedia menjawab panggilan-Mu menjadi mengembara. Di dalam peperangan ini kami bisa tetap berdiri tengah teguh. Kami menerimakan dapat yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Saya mengundang setiap ayah, angkat tangan-Mu, buka mulut, berbicara pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Bantu saya menjadi ayah, menjadi satu teladan di dalam keluarga. Dan saya juga, saudara-saudara juga mendoakan bagi saudara kita dengan sepenuh hati membimbing, yaitu kekuatan ayah, DNA-nya anak, bayi kudus, anak kudus, anak. Kita bersama mendoakan saudara-saudara kita. Tuhan, kami berterima kasih. Bagaimana menjadi satu contoh yang baik. Kami mempersembahkan terima kasih yang besar di sini siap menjadi ayah dan nama Tuhan Yesus berdeklarasi menjadi satu teladan yang baik. Anaknya mulai itu jadi anak ini kehidupan kita belajar menjadi orang dan kita belajar untuk mengikuti Tuhan. Kehidupan kita kudus. Kita mengangkat tangan, kita menerima berkat. Saya dalam Tuhan Yesus, setiap saudara-saudara semua di dalam peperangan yang besar ini bangkit dalam memberitakan Injil dan menggembarakan. Kamu seperti ayah dan ibu dan setiap melawas setiap anak-anak selmu. Kamu di dalam pelayanan kamu bukannya untuk menyenangkan hati orang, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Engkau Tuhan melihat kamu dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Bangkit dalam pelayanan dengan sepenuh hati dalam pelayanan dan Tuhan bersukacita. Engkau kemuliaan Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu menjadi orang abang dengan karakternya Tuhan. Dalam kesulitan kamu tetap berharap pada Tuhan. Kamu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan dengan sukacitamu ada berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Renungan pagi kita sampai di sini.